ओए लैला 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 मेरी जान। हाय आकाश, कल घर चले आओ, प्राइवेट कॉन्सर्ट करते हैं, इसमें मेरा पता है। बाय बाय। बिहेव योरसेल्फ। कल मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। कल वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी और तुम बैंगलोर जा रहे हो? शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। भाऊ घरापर्यंत सोडता का? प्रमोद सिन्हा जी ने मुझे बुलाया। मेरे पति घर पे नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम आकाश द पियानिस्ट फ्रॉम फ्रैंकोस। लेकिन वो तो बैंगलोर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। मे बी यू गॉट द डेट रॉन्ग। आज ही बुलाया है मैडम, आपको सरप्राइज देना है ना। वो आई थिंक अरे शायद वो आ गए। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं प्रमोद को फोन करती हूँ। तुम्हें फ्रैंकोस से कोई म्यूजिशियन बताना था ना, जल्दी आओ, 10 मिनट में आ रहा है। तुम बिल्कुल भी मतलब देख नहीं सकते या एक पार्शियली? या आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड मैम। पेट की बॉल लगी थी तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी। और म्यूजिक बजाते हो? म्यूजिक तो बस जस्ट अबाउट। वाओ। Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film luar KJT. Kali ini kita akan membahas film dari negara barat yang bertajuk Andadun, yang menceritakan seorang pianis buta yang tidak sengaja menjadi satu-satunya saksi bisu dari pembunuhan seorang selebritis. Gimana ceritanya orang buta jadi saksi? Daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Film diawali dengan scene kelinci buta yang sedang diburu oleh seseorang. Lalu langsung beralih ke seorang pianis buta bernama Akash. Dia menjalani kehidupannya sebagai guru les piano. Akash tidak pernah mengeluh karena mata butanya. Karena yang terpenting sebagai musisi adalah bisa mendengar dengan baik. Bahkan, karena kebutaannya, dia merasa dia bisa lebih fokus. Beralih ke seorang aktor kawakan bernama Pramod Sinha. Dan istrinya yang jauh lebih muda darinya, Simi. Pramod punya anak hasil dari pernikahan pertamanya. Tapi dia tidak tinggal serumah. Dan kayaknya, dia pun kurang dekat dengan ibu angkatnya. Saat Pramod iseng memvideokan Simi ala-ala vlog, tiba-tiba... Spicy, I love it. तुम्हें तो शो करना चाहिए, गर्मा गर्म सिमी के साथ। समझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मुझसे इस तरह से बात करने की? सिमी, सिमी, पानी। पास मत आना मेरे, जहर दे के मुझे बात देना चाहते हो ना? क्या हुआ? मम्मी, you idiot. Beralih ke Akash lagi. Hari itu tidak sengaja dia ditabrak oleh seorang wanita bernama Sophie. Tentu Sophie bertanggung jawab. Saat ngobrol, kebetulan karena Akash adalah seorang pianis, Sophie yang sedang mencari seorang musisi untuk resto ayahnya langsung membawa Akash. Saat mengantar Akash pulang, dia bercerita kalau dia mulai buta sejak umur 14 karena terkena bola kriket. Saat sampai, कॉफी? नहीं आज बहुत काम है बट योर पीस वाज फैंटास्टिक। आज जरूर पूरा करूंगा। कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है, और उंगली करके बिगाड़ मत देना। सी यू। ternyata Akash selama ini cuma pura-pura buta. Sorenya saat Sophie menjemputnya, dia pun sengaja membuka softline butanya supaya dia bisa melihat kecantikan Sophie. Di hari pertamanya perform, kebetulan sekali ternyata resto ayah Sophie adalah tempat nongkrong Pramod. Pramod pun suka dengan penampilan Akash. Sepulang dari perform, bocil tetangga Akash sepertinya mulai curiga dengan kebutaan Akash. Hari-hari mereka jalani dan sesekali Sophie kelihatannya curiga dengan kebutaan Akash. Suatu hari, Pramod mengundang Akash untuk perform private di apartemennya untuk merayakan hari jadinya dengan Simi. Tapi entah maksudnya apa, Pramod besok malah mau pergi. Sepulang dari perform, Sophie mampir menunggu hujan reda.
dan malam pun mereka tutup dengan bercocok tanam. Besoknya, saat sampai di apartemen Pramod, benar saja Pramod tidak ada di rumah. Tadinya Simi tidak membiarkan Akash masuk, tapi saat ada tetangganya keluar, mungkin dia takut mengganggu karena perdebatan mereka. Akhirnya Akash diperbolehkan masuk. Simi lagi-lagi menegaskan apakah Akash benar-benar buta total. Tentu Akash berbohong. Dia mulai memainkan pianonya. Waduh, Akash lalu izin ke toilet. Mungkin untuk memastikan siapa orang yang berlumuran darah itu. Dan orang itu adalah Pramod. Dia cuma pura-pura berkata kalau dirinya akan pergi hari ini. Maksudnya untuk memberi surprise ke istrinya. Tapi dia malah mendapati istrinya habis skidi-skidi dengan pria lain. Di tengah melanjutkan permainan piano, Simi dan selingkuhannya itu buru-buru membereskan kekacauan yang mereka buat. Jasad Pramod ditaruh di koper besar, lalu mereka berpura-pura kalau Pramod sempat pulang tapi harus pergi lagi. Setelah melanjutkan satu lagu lagi, Akash pun pulang. Sebelum pulang, dia bingung memikirkan apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya, hatinya mantap untuk melaporkan kejadian tadi ke kantor polisi. सब इनका एक कंप्लेंट है सर, एक मर्डर रिपोर्ट करना है। मर्डर? Lah, ternyata selingkuhan Simi adalah polisi senior di daerah itu yang bernama Manu. Akash langsung ngeles kalau yang dibunuh adalah kucing miliknya. Manu pun langsung meminta agar dia saja yang menangani kasus Akash ini. Mereka langsung ke rumah Akash untuk mencari kebenaran apakah kucingnya betulan dibunuh atau tidak. Berkali-kali Manu membuktikan apakah Akash betulan buta atau tidak. Tapi untung akhirnya dia percaya kalau Akash buta betulan. Malamnya saat perform di resto, Simi datang. Lalu dia berpura-pura sedih karena Pramod tidak datang di hari jadi mereka. Besoknya, berita kematian Pramod beredar. Jasadnya ditemukan tertembak di dalam mobil di pinggiran danau. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Akash pun jadi salah satu saksi. You must be Akash. Yeah, पापा ने बताया था आपके बारे में. आप ही मिले थे ना उनसे last time. he was very cheerful. आकाश जी का स्टेटमेंट पढ़ो जहाँ उनके साइन। 27 जून 2017 को मुझे प्रमोद सिन्हा ने अपने निजी मनोरंजन के लिए घर पे बुलाया था। सब झूठ मिलकर प्रमोद सिन्हा का खून किया, बॉडी को पैक कर दिया बैग के अंदर। देख सकता हूँ, आंखें देखो मेरी, दिखती है मुझे सबको। इन दोनों का सीन चल रहा है, इन दोनों को बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। औरत पे क्या बकवास कर रहा है? अपनी बीवी को झूठ बोलता है तो? मैं वहाँ कुछ देर तक रुका। Ternyata cuma di pikirannya. Akash tidak seberani itu untuk belak-belakan. Di hari pemakamannya, si nenek tetangga apartemennya tiba-tiba berkata pada polisi kalau di hari kematian Pramod, dia bertemu dengan selingkuhan Simi. Lalu setelah itu Pramod datang. Dan Akashlah orang terakhir yang masuk ke apartemen itu. Dia bahkan masih ingat persis muka selingkuhan Simi. Saat polisi bertanya langsung pada Simi, dia pun ngeles kalau itu adalah tukang pizza. Sepulang dari sana, polisi ini pun curhat ke Manu. Sempat ada orang menelpon ke kantor memberi kabar kalau Manu yang membunuh Pramod. Juga tentang si nenek tetangga Pramod yang berkata kalau dia masih ingat persis muka selingkuhan Simi. Panik-panik ajaib. Hubungan Akash dan Sophie jadi renggang karena Akash seperti menghindar. Tapi mungkin itu dia lakukan karena stres aja. दानी, जरा मेडिकल से कोई पेन बाम ला सकती हो प्लीज? सर दर्द की कोई दवा है क्या मिस्टर सा? Thank you. सिमी! Cantik-cantik sinting ternyata. Anehnya, polisi yang menyelidiki kasus ini beranggapan kalau si nenek cuma kepleset. Kocak-kocak. Sepulang dari sana, Akash langsung menelpon Sophie. Dia mau berbicara tentang kasus Pramod yang makin melebar ini. Bocil ini yang penasaran dengan kebutaan Akash pun diam-diam merekam dari jendela. Tiba-tiba, Simi datang. Yeah, please come. बताया नहीं उसने तुम्हें? ये प्रसाद लो।
बैठिए ना। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहती थी। दानी को बहुत हेल्प हो गई। आप कुछ पियेंगी? कॉफी? I'd love some coffee. पी लो, कॉफी ठंडी हो जाएगी। एक्चुअली वो मैं बिस्किट्स ले आता हूँ। मुझे मालूम था। बंद करो ये नाटक। चश्मा उतारो। मिस्टर फेक ब्लाइंड, मीट फेक गन। Akhirnya kepura-puraan Akas terbongkar. Akas pun berkata kalau dia tidak mau terlibat dengan kasus ini. Dia akan menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi ternyata kue yang dia makan tadi sudah diapa-apakan. Sophie pun datang. Bocil ini memberitahu temuan dia tentang Akas yang pura-pura buta. Saat pintu terbuka, Simi masih ada di sana. Dia berpura-pura habis kentu dengan Akas. Sophie marah, merasa Akas cuma memanfaatkan belas kasih Sophie karena dirinya yang pura-pura buta itu. Iya. Saat Akas sadar, matanya benar-benar buta. Simi menaruh sesuatu di mata Akas yang membuat matanya rusak. Simi pun berani menggeretak Akas. Dia juga menghapus video Akas yang berpura-pura buta di handphone si bocil. Akas sudah tidak punya siapa-siapa karena Sophie sudah muak dengan dirinya. Sepulang dari sana, Simi bertemu dengan Manu, memberitahu apa yang terjadi tadi. Tapi Manu masih takut kalau Akas akan berbicara ke publik. Maka dari itu, malam itu juga Manu berniat ingin membunuh Akas. Untung Akas berhasil kabur. Akas yang pingsan terbentur tadi dibawa oleh penjual lotre, juga supir baja yang kenal dengannya, ke klinik. Akas langsung meminta dokter untuk menindak matanya. Dokter jaga di sana pun berjanji kalau nanti ada dokter spesialis mata yang akan menanganinya jam 7 malam. Tapi saat malam, ternyata mereka bertiga adalah bagian dari sindikat perdagangan organ dalam ilegal. Ginjal Akas akan diambil dua-duanya malam ini. Sinting. Saat pingin dioperasi, Akas yang tahu kalau ada yang janggal pun langsung memberontak. Akhirnya dia berhasil dibius. Tapi tiba-tiba ibu ini bingung kenapa Akas tahu soal tato dewa di tangan si ibu. Akhirnya Akas tidak jadi diambil ginjalnya. Karena tahu detil tentang si ibu dan si sopir ini, Akas dikira jelmaan dewa. Padahal mah dia tahu karena dulu kan pas ketemu mereka, dia cuma pura-pura buta. Akas pun berjanji kalau dia akan menjadi lotre besar dalam hidup mereka. Besoknya, beraninya Akas masuk ke kandang singa. Dia berkata kalau dia kesini cuma pingin berpamitan karena dia akan pergi ke London besok. Simi pura-pura akan mengantarnya pulang, padahal dia langsung menelpon Manu untuk membunuh Akas. Di perjalanan, Akas bernegosiasi. Dia meminta Simi untuk memberinya uang untuk operasi dan dia akan tutup mulut lalu pergi ke London. Tapi ternyata Simi lah yang masuk ke perangkap Akas. Sebelum pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Simi, Manu pulang dulu ke rumah. Saat itu Akas menelpon ke rumah Manu. Istrinya yang mengangkat. Dia berkata tentang Manu yang selingkuh dengan Simi dan ikut andil dalam pembunuhan Pramod. Bahkan dia diberi Simi 10 juta rupiah. Akas meminta 10 juta rupiah itu diberikan padanya besok pagi untuk uang tutup mulut. Tentu istrinya langsung marah-marah. Tapi tiba-tiba ada kabar dari teman polisinya tentang Simi yang diduga bunuh diri. Tapi anak Pramod berkata kalau Simi pergi dengan Akas. Maka berarti Akas akan dicari-cari polisi. Simi dibawa ke klinik tempat operasi mereka. Darah Simi diambil untuk dicek. Jikalau golongan darahnya sama, maka matanya lah yang akan menjadi mata pendonor Akas. Simi menceritakan semuanya supaya si dokter berubah memihak pada Simi. Tapi ternyata pengakuannya itu malah direkam. Itu pun dijadikan mereka untuk memeras Simi.
Besoknya, mereka menelpon ke rumah Manu lagi, memberi alamat untuk mengambil 10 jutanya itu. Istri Manu mungkin cuma tidak mau keluarganya hancur. Makanya dia memberi kesempatan terakhir ke Manu untuk membereskan semuanya, termasuk membunuh Simi. Tapi sebelum pergi ke tempat yang dijanjikan, Akas malah dikhianati. Si ibu dan sopir bajai ini pingin membawa kabur uang 10 juta itu sendiri. Tapi sayang, penyerahan uang itu tidak berjalan lancar. Si sopir tertembak. Manu terjebak di lift karena listriknya dimatikan si ibu. Dan si ibu buru-buru membawa si sopir ke rumah sakit. Tapi sayang, dia tidak selamat. Dan baru ketahuan kalau isi tas itu cuma berisikan uang mainan dan kertas-kertas kosong. Kembali ke Akas yang diikat di satu ruangan yang sama dengan Simi. Karena mereka sama-sama takut dibunuh Manu, mereka pun bekerja sama untuk buru-buru pergi dari sana. Tapi gebleknya Akas malah ditipu. Dan untung si dokter datang. Akhirnya mereka berhasil membius Simi. Tapi si dokter sudah tidak peduli dengan 10 juta dari Simi ataupun Manu. Karena sekarang mereka akan langsung pergi ke luar negeri dijemput private jet. Ada orang kaya dari Arab yang sedang mencari pendonor hati untuk anaknya. Dan kebetulan sekali golongan darahnya sama dengan Simi. Orang Arab itu berani membayar 60 juta rupiah. Yang nantinya 10 juta rupiah akan dia bagi ke Akas yang bisa dia pakai untuk cangkok mata. 2 tahun kemudian di sebuah negara Eropa, Sophie berkuliah di sana. Kebetulan hari itu dia melihat poster Akas di sebuah kafe. Benar saja, Akas jadi pengisi acara tetap di kafe itu. Setelah perform, mereka berbincang. Akas mulai bercerita bagaimana dia bisa sampai di sini. Sempat ada perdebatan saat itu antara Akas dengan si dokter. Dan tiba-tiba efek obat bius Simi sepertinya habis. Si dokter pun turun pingin menyuntikannya lagi. Lah, Akas yang tidak tahu kalau di sebelahnya adalah Simi, berkata dengan kekeh meminta si dokter membebaskan Simi. Karena dia takut dicari polisi lalu dipenjara. Simi mungkin luluh mendengarnya. Dia menghentikan mobil, menurunkan Akas. Tapi ternyata tidak. Setelah itu, dia pergi ke Mumbai bertemu temannya yang bisa membantunya pergi ke London. Hari hampir gelap, mereka pun berpisah. Film pun ditutup dengan Akas yang tidak sengaja memukul kaleng soda bekas saat dia berjalan dengan tongkatnya. Tamat. Banyak teori di forum-forum kalau scene terakhir itu menandakan kalau Akas telah menyingkirkan sampah. Akas berbohong tentang kematian si dokter juga Simi. Mungkin dia gelap mata saat mendengar 60 juta rupiah. Membunuh si dokter yang notabene berniat jahat padanya di awal pertemuan. Juga berhasil membawa Simi ke orang Arab yang ingin membeli hati Simi. Dan lagi-lagi Akas berpura-pura buta setelah mendapatkan donor mata. Teori yang agak liar sih sebenarnya, tapi agak masuk akal juga. Karena orang seperti Akas yang dicari-cari polisi kok bisa semudah itu keluar negeri? Kalau bukan bantuan dari private jet orang kaya dari Arab itu, siapa lagi? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejujuran itu nomor 1 guys. Kalau Akas nggak pura-pura buta, dia nggak akan ikut-ikutan masuk ke masalah ini kan? Ditambah, kalau aja dia jujur pas pertama kali dipanggil jadi saksi, kan nggak akan jadi sederama itu, iya kan? Oke, jadi itulah cerita alur film Andhadhun yang KJ Tenor bawakan. Dengan kisah kucing-kucingan antara pianis dengan komplotan pembunuh ini, rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenor signing out.